Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Udah lama ya rasanya saya nggak bikin video di YouTube channel ini. Nah, bagi teman-teman yang baru aja datang ke channel aku ini, yuk di subscribe yuk biar kalian bisa tahu video-video dari aku selanjutnya ya. Nah, biasanya di videoku itu, di channelku itu isinya tentang pembelajaran ya, tentang pembelajaran seni budaya atau tentang soal-soal CPNS ya. Kali ini aku pengen coba sharing sesuatu ke kalian, yaitu tentang pengalamanku lepas behel dan akhirnya sekarang aku udah lepas behel dan sekarang aku pakai retainer. Apa sih itu retainer? Nah, karena aku rasa ini ada informasi yang lumayan penting untuk kalian, apalagi bagi kalian yang baru aja lepas behel atau masih pakai behel tapi mau lepas. Nah, ini informasi untuk kalian biar kalian tahu pentingnya retainer itu untuk gigi kalian. For your information, aku adalah pengguna behel dari zaman aku kuliah S2. Nah, itu sekitar 4 saat atau 3 tahun yang lalu lah ya. Tahun 2018. Nah, aku pakai behel tuh bukan buat gaya-gayaan ya teman-teman, tapi karena emang aku tuh dulu punya gingsul ya. Jadi gingsulnya itu sebenarnya bukan bawaan lahir sih, tapi karena dulu aku pernah kecelakaan, pernah jatuh pas aku main waktu SD, terus akhirnya aku punya tuh gigi yang bertumpuk, akhirnya punya gingsul kan. Gingsulnya itu di sebelah sini nih, dulunya sebelah situ. Terus gingsulnya itu bukan gingsul biasa, yang maksudnya ya aku ngerasa gingsulku itu mengganggu, karena gingsulku itu sering bikin aku jadi ini loh, kecokot-cokot kalau makan. Jadi di sebelah sini tuh pasti kecokot, sebelah sini pasti kecokot kayak gitu, dan akhirnya jadi sariawan terus. Makanya aku ngerasa nggak nyaman aja. Terus aku baca-baca, aku googling, dan aku beraniin diri buat konsultasi ke dokter gigi. Sebaiknya apa ya tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahanku itu. Nah, si dokter menyarankan nyoba deh behel, karena behel itu kan nanti fungsinya untuk merapikan gigi. Nah, kalau dia ketarik ke belakang, istilahnya agak rapi lah ya, ketarik ke belakang, terus akhirnya nanti nggak kecokot-cokot lagi. Terus akhirnya dulu malah kayaknya yang bertumpuk-tumpuk itu di ini, dicopot atau di apa namanya, iya ya dicopot ya, di ini ya diilangin giginya, dicopot satu terus akhirnya baru di behel. Nah, karena aku ngerasa ya udahlah ya dirapiin aja sekalian, mumpung belum kelamaan juga. Terus juga aku kan nggak mau juga harus sariawan terus setiap kali kecopot sampai dewasa nanti kayak gitu, nggak mau. Terus akhirnya aku oke lah, aku pasang. Terus beberapa tahun berlalu aku pakai behel tuh aku nyaman-nyaman aja, aku ngerasa nggak ada yang terganggu gitu loh. Makanya sampai aku 3 tahun atau 4 tahun itu pun aku ngerasa belum pengen copot behel. Bukan berarti apa ya, gimana, aku ngerasa enak aja gitu. Justru di behel tuh rasanya kenceng gitu loh, enak aja di behel. Makanya aku tuh nggak ada kepikiran buat lepas cepet-cepet, karena aku mikirnya kan juga ya udahlah biar sekalian rapi ya, kan udah mahal-mahal di behel. Di behel zaman dahulu tuh lumayan sih, karena kan behelnya juga di klinik yang terpercaya, klinik di dokter gigi yang terpercaya, bukan abal-abal loh ya teman-teman. Kalau pengen behel jangan di ahli gigi, tapi di dentist, di dokter gigi yang benar-benar profesional dan udah biasa menangani behel gigi. Nah, dulu aku behel gigi tuh sekitar habisnya itu 7 jutaan atas bawah, dan itu udah termasuk perawatannya dan segala macem, kan lumayan. Mikirnya sih gitu, makanya aku nggak pengen cepet-cepet lepas, karena aku pikir ya biar dia stabil dulu di gigi aku gitu loh, biar nggak geser-geser lagi. Tapi sebenarnya
waktu aku udah 2 tahun behel itu udah rapi, bener-bener udah rapi, cuma akunya terlalu nyaman pakai behel sampai akhirnya aku ya udah nggak kepikiran mau lepas behel. Tapi kemarin waktu aku mau cuti, aku kan sempatkan untuk ke dokter gigi terlebih dahulu. Aku sempetin buat niatnya tuh aku tuh mau ini kontrol gigi aja, jadi mau ganti karet aja. Terus iseng aku nanya sama dokternya, "Dok, kalau lepas behel tuh prosesnya lama nggak ya?" gitu kan. Terus dokternya bilang, "Enggak kok, sebentar, ini kamu udah rapi, harusnya udah udah dilepas," gitu kan. Emang sih jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan itu udah selalu diingetin sama dokter, "Kapan pengen lepas? Ini banget nyaman banget ya pakai behel, nggak dilepas-lepas," gitu. Aku ketawa-ketawa aja. Emang saat itu kan aku lagi hamil, ini kan aku masih hamil, aku belum berani copot behel. Kirain copot behel tuh itu sakit, tapi ternyata nggak sakit sama sekali. Waktu aku tanya kayak gitu tuh spontan si dokter tuh langsung nyopotin semua bracketku, sama dia tuh dicopotin semuanya, kawat, bracket semuanya dicopotin. Tapi tuh aku nggak kerasa apa-apa. Emang kayaknya dokterku tuh udah punya niatan kali ya, pengen cepet-cepet copot behel aku, karena mungkin udah lama juga perawatan di dokterku itu. Terus akhirnya udahlah, terlanjur udah dilepaskan, ya udah sekalian aja dibersihin dan perawatan setelah behel itu. Terus si dokter itu udah jauh-jauh hari juga sih mengedukasi aku kalau seandainya lepas behel emang harus pakai retainer. Nah, di video kali ini aku akan jelasin apa itu retainer dan fungsinya itu apa sih, terus jenis-jenis retainer, cara perawatannya atau pembersihannya, kemudian harga dari retainer, dan juga kelebihan dan kekurangan dari retainer. Nah, penasaran kan? Jangan skip video ini ya. Apa sih itu retainer gigi? Retainer gigi adalah alat untuk menahan gigi dan menjaga susunan gigi pasca perawatan behel. Nah, wajib gak sih sebenarnya pakai retainer itu? Kalau saran dokter sih wajib ya, karena ini dalam rangka untuk memberikan usaha untuk gigi itu jangan sampai geser atau gerak lagi kan, karena gigi itu pasca dibehel masih ada kemungkinan buat gerak karena aktivitas mulut kita kan, seperti kita berbicara seperti ini atau makan, apalagi kalau makan makanan yang keras itu bisa bikin gigi kita geser. Nah, sebaiknya kita pakai retainer agar apa? Agar dia itu nggak geser-geser lagi meskipun udah nggak pakai behel. Nah, retainer ini dibuat khusus ya, jadi per orang itu punya retainer yang berbeda-beda. Retainer ini nggak diperjualbelikan secara online karena yang bisa bikin ya dokternya. Kita harus cetak gigi dulu biar dokternya tahu susunan gigi kita yang sekarang tuh seperti apa. Nah, baru dibuatkan tuh retainernya sesuai dengan bentuk gigi kita. Oke, kemudian kita bahas tentang jenis-jenis retainer. Jenis-jenis retainer yang aku tahu yang non permanen itu ada 2 ya, yang bisa dilepas pasang seperti itu maksud saya ya. Ada 2. Yang pertama itu jenis retainer Howley. Terus yang kedua ada retainer invisible atau nggak terlihat, dan dia tuh terbuat dari plastik. Nah, kalau aku pakainya yang Howley. Kenapa aku pakainya yang Howley? Yang seperti ini ya, aku tunjukin ya. Retainer Howley itu yang kayak gini. Ini retainer Howley. Jadi dia itu terbuat dari akrilik ya. Akrilik yang ditanami kawat nih. Bisa kelihatan ya, seperti ini. Lucu ya warnanya, ungu ya. Ini kita bisa request mau warna apa, ya kan? Terus yang satu lagi itu ada retainer invisible yang tidak terlihat. Jadi dia warnanya itu transparan. Bentuknya seperti ini. Nah,
kita bahas satu persatu ya. Kekurangan dan kelebihan dari retainer ini. Yang pertama retainer Howley ya. Retainer Howley ini adalah retainer non permanen yang paling basic atau klasik ya. Terus terbuat dari akrilik yang ditanami sama kawat kayak gini, kayak kawat behel kita itu, cuma nggak ada ininya, nggak ada pengait-pengaitnya, titik-titiknya seperti itu. Jadi apa ya, polosan aja kayak gini. Terus kalau dipakai itu kayak kita behelan lagi, cuma kan kita pakainya kalau waktu tidur ya, jadi nggak ada yang lihat, it's okay gitu kalau menurut aku. Terus yang kedua itu adalah retainer invisible. Aku nggak punya karena aku nggak bikin, karena aku memilih pakai Howley. Nah, bentuknya itu dia transparan dan dia itu membentuk susunan gigi kita ya. Bagusnya si retainer ini tuh kan nggak kelihatan ya, jadi kita kayak nggak pakai apa-apa. Kalau kayak yang Howley ini kan dia seperti kawat, kita kayak pakai behel lagi. Tapi kalau si invisible ini tuh kalau dipakai lebih estetik aja ya. Keduanya ini punya perbedaan secara bentuk, otomatis dia punya kelebihan dan kekurangan. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari dua retainer yang ini ya? Jadi retainer yang Howley ini emang sih kelihatan kalau dipakai, jadi kelihatan kayak behelan lagi. Tapi kelebihannya ini kawatnya bisa disesuaikan sama gigi kita. Misalkan gigi kita masih ada yang geser atau gimana, itu masih bisa diperbaiki. Jadi kalau ini rusak atau ini ada yang kurang pas di gigi kita, itu masih bisa dibenerin sama si dokter gigi, dipas-pasin susunannya biar bisa kepake lagi. Terus lebih kuat aja gitu. Kalau ini kawatnya kuat loh guys ya, kawatnya tuh kawat yang apa ya, yang kuat, yang gede gitu loh. Ini kuat daripada si retainer yang invisible, katanya sih gitu. Terus kekurangannya apa? Ya itu tadi kelihatan kalau kita pakai ya, terus mempengaruhi gaya bicara karena ini kan dimasukin ya, masukin kayak gini ke gigi. Coba aku ini ya contohin ya. Iya, maaf ya. Nah kayak gini. Jadi kekurangannya juga mempengaruhi gaya bicara kita. Nah tapi it's okay, ini dipakainya itu kalau kita tidur, jadi kita kan nggak ngomong, kita nggak ketemu siapa-siapa, jadi ya oke lah. Terus selanjutnya kalau yang retainer invisible itu jauh lebih estetik daripada si retainer Howley ini tadi. Kenapa lebih estetik ya? Karena nggak kelihatan, dia kan warnanya putih gitu. Dia diselipin aja ke gigi kayak gitu kan, diselipin ke gigi, nggak kelihatan. Kita kalau ngomong pun lebih mudah daripada yang si Howley ini, karena si Howley ini kan di rongga mulutnya itu ketempelan ya, jadi susah banget buat ngomong. Tapi kalau si retainer yang plastik atau transparan ini dia nggak mempengaruhi gaya bicara. Terus juga kelebihannya juga estetik ya, lebih tipis daripada si Howley. Tapi kekurangannya juga banyak si retainer yang satu ini. Jadi konon katanya karena ini terbuat dari plastik, warnanya itu mudah berubah ya, karena suhu mungkin ya, atau karena sering dipakai itu dia bisa menguning. Selain itu karena dia bentuknya tipis, dia cepat retak ya, dia bisa aja retak karena mungkin malah justru dia lebih kalah sama kekuatan gigi kita yang bergeser. Akhirnya kalau gigi kita pas masih bergeser gitu kan, itu bisa jadi si retainernya retak. Kalau udah retak itu nggak bisa dibenerin. Nah kan sayang, harganya juga sama loh, harganya itu sama-sama mahalnya. Kalau seandainya aku sih lebih pilihnya si Howley, karena si Howley itu masih bisa diperbaikin. Tapi kalau si invisible ini kalau udah rusak, udah retak ya udah harus bikin lagi, jadi nggak bisa diperbaikin gitu.
gitu ceritanya. Nah, terus cara pakai dan cara merawatnya itu kayak gimana sih? Tadi aku udah contohin ya, cara pakainya sih Hawley ya. Yang ini aku pakainya yang sebenarnya kan ada dua nih, atas bawah. Tapi kata si dokter itu nggak bisa dipakai berbarengan. Jadi sehari aku pakai yang ini setiap mau tidur, sehari besoknya pakai yang bawah. Nah gitu, jadi bergantian. Caranya cuma dimasukin aja kayak gini, maaf ya, dimasukin aja. Nah kayak gini ya, langsung pas ya, karena ini sesuai sama susunan gigi kita yang udah dicetak di dokter gigi. Nah terus kalau si retainer invisible itu juga pasangnya ya hampir sama kayak gitu, cuma langsung dimasukin ke mulutnya. Terus cara perawatannya gimana? Nah setiap aku selesai pakai, setelah aku bangun tidur, aku langsung bersihin ini. Aku langsung ke kamar mandi, aku sikat-sikat ini pakai sikat gigi aku. Terus juga tak kasih sabun atau bisa pakai pasta gigi aku juga bisa. Yang penting udah kesikat ya, semuanya kesikat. Habis itu diguyur pakai air bersih. Habis itu dikeringin, udah gitu aja. Tapi kalau kalian mungkin dapat cairan khusus dari dokternya untuk membersihkan, untuk merendam retainer itu, ya nggak masalah, itu justru lebih bagus untuk membersihkan si retainernya biar dia nggak ada kuman yang menyangkut. Harga retainer itu berapa sih? Ya, jadi harga retainer itu beda-beda guys, sesuai dengan tempat kita behel atau tempat dokter gigi kita praktik ya. Kalau aku kemarin pesen retainer itu harganya 2 juta. 2 juta itu atas sama bawah. Jadi kalau gitu masing-masing atas 1 juta, bawah 1 juta. Ya itu termasuk murah sih menurut aku, karena waktu aku searching, googling, itu ternyata kalau di kalau bukan di marketplace ya ada. Kalau di dokter gigi lain itu bisa sampai satuannya itu 1 juta sekian. Ya 1.300.000 atau 1.400.000. Jadi ya emang tergantung dari dokternya ya. Kalau di dokter aku udah dijelasin dari awal harganya sekian, kemudian aku pesan, dan karena aku setelah dari dokter itu aku pulang kampung karena aku cuti, terus akhirnya barangnya itu dikirim ke rumah aku yang di Kudus. Terus berapa lama sih kita harus pakai retainer pasca kita perawatan behel? Nah setelah kita perawatan behel itu sebenarnya tergantung juga dari kondisi gigi kita. Yang tahu tentang kondisi gigi kita itu, yang paling tahu itu si dokternya. Jadi si dokternya lah yang berhak untuk memberikan advice atau saran untuk kita berapa lama kita harus pakai retainer. Kalau kemarin aku dapat saran dari dokter aku itu 6 bulan ya. 6 bulan itu dipakainya pun cuma waktu tidur. Nah kalau aku baca-baca di Google itu ada loh yang disuruh sampai 1 tahun, bahkan seumur hidup, dan itu dipakainya ketika kita sehari-hari, jadi dari pagi sampai malam. Nah itu tergantung dari kondisi kita guys, kondisi gigi kita. Kalau mungkin dokter aku menilai gigi aku masih aman lah untuk dipakein retainer setiap malamnya aja ketika tidur. Nah ada juga yang cuma 3 bulan atau 1 tahun atau 6 bulan kayak aku, kayak gitu. Pokoknya itu tuh tergantung dokter kalian yang nyaranin. Jadi kalian nggak perlu bingung berapa lama kalian harus pakai retainer. Jadi kalau kalian masih betah pun pakai retainer, ya nggak apa-apa, diterusin aja sampai sesuka kalian. Nah itu tadi informasi dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian, khususnya bagi para pengguna behel yang akan lepas behel, yang lagi bingung mau pilih retainer yang mana, Hawley atau invisible. Nah itu hak kalian mau pilih yang mana ya. Yang penting kalian udah lihat-lihat video,
review-review juga, termasuk juga di video ini kalian bisa tahu perbedaan dari retainer Howlie dan retainer Invisible. Sekian dulu video dari aku, terima kasih udah nonton sampai akhir, dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini di like. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe channel saya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.